Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan Remaining Life Assessment atau yang bisa disingkat dengan RLA di dalam industri dengan menggunakan simulasi ANSYS. Next. Sebelum itu, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Muhammad Punakani dari Kimia Misi, NIM 32, dan rekan saya Andika Augusta Putra, NIM 06 dari mahasiswa Teknik Kimia Misi juga. Next. Latar belakang yang mendasari pada penelitian ini yaitu yang pertama, dalam dunia industri masih banyak peralatan yang mengalami kerusakan. Itu dikarenakan banyak faktor, salah satu contohnya yaitu korosi. Nah, di dalam peralatan itu kita harus memperhitungkan terlebih dahulu kapan suatu alat tersebut akan mengalami kerusakan, sehingga nantinya kita bisa mengantisipasi kerusakan alat tersebut dan mengurangi jumlah kerugian yang dihasilkan oleh suatu alat itu yang akan membuat pabrik itu akan menjadi bangkrut. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu Remaining Life Assessment. Remaining Life Assessment sendiri itu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa pekerja yang dimana hal ini untuk memprediksi umur sisa dari suatu komponen atau material. Nah, dalam kasus contoh ini kita akan mengambil di bagian industri, di bagian cooler. Untuk metodologi sendiri, yang pertama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu masalah, kemudian yang kedua kita mengumpulkan data yang diperlukan dan melakukan suatu permodelan di suatu aplikasi, kemudian yang ketiga melakukan plot data yang sudah didapatkan ke dalam aplikasi ANSYS, kemudian yang keempat simulasi Remaining Life Assessment dengan menggunakan aplikasi ANSYS. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan dari RLA sendiri. Kelebihan dari RLA yang pertama yaitu dapat memprediksi umur dari suatu komponen material dari suatu alat sehingga kita dapat mengetahui kapan kita dapat mengganti suatu material dari alat tersebut ataupun melakukan maintenance untuk menghindari kerusakan. Yang kedua, dapat mengurangi dampak kecelakaan pabrik, di mana pada dasarnya kecelakaan pabrik juga dapat berasal dari kerusakan alat yang tidak sengaja rusak sehingga menyebabkan kecelakaan pabrik tersebut. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya kerusakan pabrik. Nah, jika alat tersebut sampai rusak, kemungkinan biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih tinggi daripada kita mengantisipasinya dari awal. Yang keempat, bisa menjadi investasi bagi perusahaan. Nah, hal ini dikarenakan ketika kita dapat mengantisipasi suatu kecelakaan di pabrik, maka tentu saja kita dapat lebih hemat dalam pengeluaran karena kita tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak pada saat terjadi kecelakaan pabrik tersebut. Selanjutnya itu adalah kelemahan. Kelemahan dari RLA sendiri yaitu yang pertama memerlukan kapasitas memori laptop ataupun PC yang cukup banyak untuk satu kali running aplikasi. Dan jika kita ingin melakukan run komponen dari material semisal 20, tentu saja itu akan berdampak pada alat yang kita gunakan untuk melakukan simulasi. Yang kedua yaitu pengoperasian aplikasi yang sangat cukup rumit karena ANSYS juga tergolong aplikasi yang susah digunakan. Dan yang ketiga yaitu harga dari aplikasi yang relatif cukup mahal karena kita perlu lisensi. Next. Nah, selanjutnya yaitu adalah anggaran dari kegiatan yang dapat kita anggarkan yaitu berupa lisensi dari software ANSYS, di mana harga lisensinya yaitu sebesar 428 juta dan juga aplikasi yang digunakan sebesar 1.500.000 dan juga terdapat bahan yang dapat kita gunakan sekali atau penyimpanan
itu sebesar 1.200.000 dan juga terdapat akomodasi lainnya dan juga biaya lainnya, sehingga didapatkan total keseluruhan anggaran yaitu sebesar 429 juta. Next. Dari beberapa pengalaman yang sudah ada, banyak kecelakaan kerja yang mendapatkan kerugian sangat tinggi. Seperti contohnya terdapat pabrik garmen di kota Klaten, itu terdapat kerugian sebesar 10 miliar, dan juga di Lumajang terdapat pabrik teh yang kebakaran sebesar 1,5 miliar kerugiannya. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwasannya jika kita melakukan antisipasi di awal, maka kecelakaan di pabrik atau yang berdampak kepada kerugian tersebut tidak akan sampai di situ, sehingga kerugian yang dicapai pun seharusnya tidak sebesar itu kalau kita sudah melakukan antisipasi di awalnya. Next. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.